Ya, shalom adik-adik. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi kita dengan pembelajaran yaitu teologi perang dalam Perjanjian Lama. Ya, langsung saja. Pengertian perang. Dalam KBBI, perang adalah suatu permusuhan pertempuran persenjataan antara negara ataupun bangsa. Misalnya, kedua negara itu masih dalam keadaan perang. Pasukan-pasukan yang baru datang pun mulai terlibat dalam perang yang sengit ataupun suatu perjuangan melawan kejahatan, perkelahian ataupun mengadu tenaga. Sedangkan dalam buku Anggoro Kusnanto dikatakan bahwa perang dikaitkan dengan konflik atau tindak kekerasan seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan lain-lain. Dari pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perang adalah suatu kondisi permusuhan atau aksi fisik atau non-fisik yang menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia. Selanjutnya, perang dalam PL. Dalam zaman PL, sejarah bangsa Israel mulai dari penaklukan tanah Kanaan hingga masa pembuangan Babel ditandai oleh peperangan. Banyak dari antara peperangan tersebut dilakukan atas seizin Allah, sebagai perang terjadi sebagai hukuman Allah. Perang juga terjadi sebagai kutuk atas dosa bangsa itu. Selain itu, peperangan yang dilakukan oleh umat Israel senantiasa dijiwai oleh semangat outward dan percaya bahwa peperangan adalah peperangan antara yang baik dan yang jahat. Ya, selanjutnya yaitu menurut John Wood, ada beberapa perspektif tentang hubungan antara Allah dengan perang dalam PL, yaitu yang pertama, tradisi perang di dalam PL bersifat relevatory, artinya bukan perang itu sendiri yang menjadi berita utama para penulis PL, melainkan kebesaran dan kemuliaan Allah dibandingkan dengan kuasa-kuasa lainnya ataupun kesombongan manusia. Yang kedua, Allah adalah yang memelihara keteraturan dalam semesta. Selanjutnya, perang dalam PL bersangkutan paut dengan pemutihan iman bangsa Israel bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang bertindak di dalam sejarah yang membedakan Israel dari agama lain pada masa itu. Ya, berikutnya, konsep perang dalam Perjanjian Lama. Dalam kanon Perjanjian Lama, kan ini muncul kali di kitab Kejadian 14 ayat 2 dan berakhir dalam Zakheus 4 ayat 2. Sehubungan dengan kata perang dalam perjanjian tersebut, kata perang dapat terjadi menjadi istilah, yaitu perang sekuler dan perang suci. Nah, selanjutnya, Allah sebagai pahlawan perang. Allah sebagai pahlawan perang merupakan sebuah metafora yang menggambarkan Allah sebagai raja dan hakim. Seorang pahlawan perang, Allah seperti sang hakim berkomitmen pada ketentuan hukum yang bertindak untuk memapankan, mempertahankan, atau menerapkan hukum yang diketahui oleh raja. Selanjutnya, ada makna perang dalam Perjanjian Lama. Makna perang dalam Perjanjian Lama. Setiap perang dikeluarkan oleh pemimpin. Misalnya, pendeklarasian untuk berperang harus ditaati oleh warganya karena perintah mereka merupakan perintah yang berasal dari Allah. Sehingga perang yang mereka lakukan bukanlah perang biasa, tapi perang suci, karena bangsa Israel sendiri percaya bahwa Allah akan memberi kemenangan kepada peperangan. Dalam PL, banyak perang yang nampak dan hal ini kebanyakan tidak pernah lepas dari campur tangan Allah. Perang sudah ada sejak manusia bersaing dan berselisih, serta berlawanan. Ada beberapa perang yang terjadi dalam PL. Yang pertama, perang pembalasan dendam oleh Lewi dan Simeon. Yang kedua, perang dalam pimpin Abraham. Yang ketiga, Allah berperang melawan 10 tuala. Yang selanjutnya perang Yeriko. Yang selanjutnya perang Ai. Metode perang dalam Perjanjian Lama. Mengenai tata cara perang terdapat di dalam PL, di mana persiapan tidak begitu tetapi juga meliputi hal seperti pengiriman mata-mata. Kalau tertentu, musim semi adalah waktu yang paling baik untuk berperang. Ditempuh cara-cara yang perang yang lazim. Apabila perdamaian tidak dapat dicapai dengan perundingan, perdamaian tidak bisa dengan perundingan.
Etika perang Kristen terhadap perang. Pertama, ada pandangan aktivisme. Yang kedua, pandangan pasitisme. Yang ketiga, pandangan selektivisme. Dasar moral dari selektivisme adalah, menurut John Stroud mengatakan bahwa suatu perang dianggap benar jika yang pertama, alasan dapat dibenarkan. Yang kedua, caranya harus terkontrol. Perang yang terjadi tidak boleh tindak kekerasan yang sembarangan atau sewenang-wenang sehingga dapat merugikan pihak lain. Yang terakhir, hasilnya dapat diperkirakan. Maksudnya adalah bahwa harus ada perhitungan yang matang mengenai harapan akan menang sehingga sasaran itu benar-benar tercapai. Suatu dengan ditargetkan dengan seorang raja perumpamaan Yesus yang mempertimbangkan untung rugi yang dapat dari perang dan sebelum ia pergi berperang. Ya, sekian dari penjelasan kita. Ya, terima kasih. Oke, baik. Tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa materi tentang teologi perang dalam Perjanjian Lama. Ya, di sini tadi juga Bapak menerima ada beberapa pertanyaan dari adik-adik sekalian. Untuk itu, Bapak akan menjawabnya dan untuk adik-adik sekalian mohon diperhatikan ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah ada pandangan seorang tokoh tentang hubungan Allah dengan perang perjanjian dalam Perjanjian Lama? Ya, tentu saja ada. Ya, menurut John Wood, ada 5 perspektif tentang hubungan antara Allah dengan perang dalam PL. Yang pertama itu, tradisi perang di dalam PL bersifat relevatori, artinya bukan perang itu sendiri yang menjadi berita utama para penulis PL, melainkan kebesaran dan kemuliaan Allah dibandingkan dengan kuasa-kuasanya ataupun kesombongan manusia. Selanjutnya, 2, Allah adalah Allah yang memelihara keteraturan alam semesta. Yang ketiga, timbulnya kaos, yaitu suatu kekacauan atau ketidakharmonisan di dalam tatanan dunia ciptaan. Hanya Allah yang dapat menerangi dan mengalahkan kuasa atau kaos tersebut. Yang keempat, perang dalam PL bersangkut paut dengan pembuktian atau iman bangsa Israel bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang bertindak di dalam sejarah yang membedakan Israel dari agama-agama lain pada masa itu. Yang kelima, sekalipun Allah adalah Allah yang mengizinkan perang sebagai salah satu sarana untuk menyatakan kebesarannya, namun itu sebuah legitimitas bagi bangsa Israel untuk memutuskan peperangan. Yang selanjutnya, pertanyaan nomor 2, yang kedua dari adik-adik sekalian, yaitu apa maksud dari kata perang suci dan perang sekuler? Ya, di sini perang sekuler bertujuan untuk merampas dan merebut tanah saja, terdapat di 1 Samuel 21 ayat 5. Dan sedangkan yang dikatakan dengan perang suci atau perang Yahweh, yaitu perang yang dilakukan umat Allah atau bangsa Israel atas nama Yahweh untuk melawan musuh yang asing dan para dewanya. Ya. Yang selanjutnya, pertanyaan nomor 3, yaitu apa pendapat aktivisme tentang perang? Oke. Aktivisme berpendapat bahwa orang Kristen terikat oleh kewajiban menaati pemerintahnya dan berpartisipasi dalam setiap peperangan yang dukungan mereka telah dicatat oleh pemerintah. Pandangan ini menawarkan 2 jenis pendapat berkaitan dengan pandangan mereka, yakni Alkitabiah dan filsafat atau sosial. Yang keempat, pertanyaan dari adik sekalian, yaitu apakah ada dasar Alkitabiah dari selektivitasme ini? Ya, tentu saja ada. Dasar Alkitabiah dari selektivisme adalah, yang pertama, adanya pembunuhan untuk membela diri yang disetujui, terdapat di Keluaran 22 ayat 2. Ada perang yang disetujui oleh Allah seperti yang dilakukan Abraham melawan raja-raja di lembah. Ini terdapat di Kejadian 14. Yang selanjutnya, ada perang yang mendapat dukungan dari Allah yang merupakan kasus khusus yang penting, di mana Allah memerintahkan Yosua untuk memusnahkan penduduk Kanaan yang jahat, terdapat di Yosua 10. Oke. Yang selanjutnya, pertanyaan yang kelima, apakah ada tokoh Alkitab yang berperang pada zaman PL? Ya, tentu saja ada. Ya, tadi saya katakan tentu saja ada. Terdapat kita lihat dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yosua.
di mana Yosua yaitu dia memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Ia membinasakan semua penduduk kota, baik tentara, masyarakat sipil, orang tua, wanita, dan anak-anak tanpa pandang bulu. Demikian juga ketika Yosua mengalahkan penduduk Yeriko. Di sini dia yaitu memimpin Israel agar masuk ke tanah Kanaan walaupun banyak rintangan yang dicoba. Ya, terima kasih buat pertanyaan adik-adik sekalian. Bapak sudah menjawab. Semoga kita dapat mengerti dan pelajaran dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak tutup dengan ucapan Shalom.